Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, channel terpilih dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Kita dipertemukan di siang pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, di perjumpaan kita pada hari ini dalam program BIM, berbagi ilmu dan manfaat, bersama saya Rian Adi selama kurang lebihnya 1 jam. Dan dalam program BIM pada hari ini dengan tema benarkah semua bakteri berbahaya? Fakta mikroba dalam makanan sehari-hari. Hari ini kami akan berbincang dengan narasumber melalui saluran Zoom dengan dosen Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Darussalam Gontor, yaitu Pak Muhammad Nurholis, Magister Sains. Langsung saja kita akan sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat, berkah Sehat, ya? insya Allah. Puasa lancar guys, insya Allah. Alhamdulillah lancar, suasananya juga mendukung ya. Iya. Baik Pak, terkait dengan tema perbincangan kita pada hari ini tentang fakta mikroba di dalam makanan sehari-hari. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah begitu tentang apa ini mikroba atau dengan mikroba atau makhluk kecil yang biasanya kita asosiasikan dengan sesuatu yang kotor dan berbahaya ini, Pak. Mungkin sedikit bisa kami sampaikan ya. Sebenarnya mikroba itu apa? Ini salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa menurut kami. Mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di dunia ini, jumlah mikroorganisme atau mikroba itu sendiri akan lebih banyak, kira-kira seperti itu. Lah dari pengertian itu sendiri, mikroba itu atau mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, sehingga ketika kita akan melihat secara langsung, mata kita tidak memiliki kemampuan terhadap itu. Ya itu mungkin sebagai wujud karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau mungkin kita bisa melihat secara langsung, tentunya kita akan ketakutan sendiri gitu. Apalagi ketika waktu dulu ada wabah Covid, tentunya kita nggak akan apa ya istilahnya, nggak akan berani kemana-mana karena ya tentunya kita akan melihat berbagai jenis mikroba yang wujudnya bermacam-macam dan lain sebagainya. Sehingga berkat itu mata manusia tidak bisa melihat secara langsung. Biasanya ketika kita mau melihat secara langsung mikroba itu sendiri bisa menggunakan alat bantu berupa mikroskop maupun alat-alat yang lain seperti itu. Nah, Begitu Mas Rian. Untuk mikroba atau bakteri ini sendiri tuh apakah semuanya berbahaya untuk manusia atau mungkin ada kalau pernah dengar itu mikroba baik atau bakteri baik? Oke. Mungkin kalau lazimnya secara umum yang mikroba atau bakteri kan asosiasinya dengan kuman ya. Iya. Ya secara umum masyarakat kita pastinya akan berpikir ketika kita berbicara bakteri ya berarti kuman yang menyebabkan penyakit, sesuatu yang merugikan dan sebagainya. Padahal ketika kita lihat lebih jauh, banyak sekali berbagai jenis mikroorganisme atau bakteri yang memang itu memiliki nilai manfaat. Mungkin bisa dibantu ditampilkan ya. Ada sedikit gambaran yang cukup komprehensif. Slide yang kedua. Di sini ini gambarannya aja ya. Mungkin ini kami ambil dari jurnal terbaru tahun 2025. Ini dalam tubuh manusia aja sendiri itu dari semua bagian dari kepala sampai kaki ternyata banyak sekali mikroorganisme yang hidup secara natural. Berarti ada. Dan ketika mata kita mungkin dikasih kemampuan untuk melihat ya kita ketakutan sendiri seperti itu. Alhamdulillahnya Allah memberikan karunia sehingga mata kita nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat ya tadi pasti akan ketakutan sendiri. Ini dari kepala aja ya adalah sekian banyak jenis mikroba yang bermanfaat dan sebagainya. Kalau yang gambar hijau itu bakteri bermanfaat itu mendukung ya semua proses-proses yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian yang merah itu ketika jumlahnya melebihi ambang batas, contoh ketika di dalam perut kita kan ada bakteri E. coli ya yang mungkin sudah terbiasa
didengar oleh masyarakat kita. Ketika jumlahnya itu melebihi ambang batas, akhirnya dia itu akan menyebabkan misalnya yang paling mudah akan diare seperti itu. Hmm. Kemudian ketika dilihat lebih jauh lagi, mungkin Rasulullah itu sangat visioner menurut kami. Kan ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa ya semuanya itu kan penyakit berasal dari perut lah, kira-kira kayak gitu. Lah ternyata dari sekian banyak mikroorganisme atau bakteri tadi, yang banyak itu berada di saluran pencernaan kita. Sehingga ada banyak bakteri yang sangat menguntungkan sekali dalam proses pencernaan, mendukung imunitas dan sebagainya. Tapi tadi ketika dalam jumlahnya melebihi batas ambang batas maksimal itu akan menyebabkan penyakit tertentu seperti diare dan sebagainya, seperti itu. Berarti batas suatu mikroba yang ada di dalam tubuh itu harus dibatasi ya, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit, atau bagaimana? Iya, jadi memang ada ambang batas maksimal ketika memang mikroorganisme yang ada di sekitar kita berasosiasi dengan tubuh kita itu biar sesuai dengan fungsinya. Ya sama lah seperti kita ketika makan berlebihan tentunya tidak baik. Sama saja ketika jumlah bakteri yang ada dalam tubuh kita itu sesuai dengan batasnya, tentunya tidak akan membawa dampak yang negatif. Yang mudahnya mungkin ketika kita berolahraga, kita banyak mengeluarkan keringat, ketika tidak segera dibersihkan tentunya akan muncul semacam bau yang tidak sedap dan sebagainya. Itu mungkin mudahnya menandakan bakteri yang ada dalam tubuh kita ini, yang berada dalam kulit kita itu sudah melebihi batas maksimal seperti itu. Untuk perkembangbiakan mikroba itu sendiri itu bagaimana, Pak? Biasanya kalau untuk perkembangan biakan mikroba itu kan harus dikondisikan dalam laboratorium ya, yang terbatas, memang harus steril, tidak ada kontaminasi dari luar, sehingga kita bisa memastikan tadi yang memang kita tumbuhkan itu benar-benar mikroba yang kita inginkan seperti itu. Contoh mungkin kalau kita di masyarakat kita lah mudahnya, ketika membuat tempe itu kan bukan kedelai dikasih ragi dibiarkan saja kan enggak. Lah, pengkondisian yang terkontrol itu kan lah di laboratorium, kira-kira seperti itu. Ini contoh ya yang di tempe. Kira-kira seperti itu. Kalau tempe dikondisikan kan dalam bentuk ya ditutup dengan daun atau dengan plastik dan sebagainya, sehingga mungkin ya kondisi suhunya terjaga, kemudian bakterinya yang hidup memang bakteri yang diinginkan oleh si tempe itu sendiri, sehingga tempenya akan jadi tidak busuk dan sebagainya seperti itu. Untuk mengetahui misal di tempe atau mungkin di yogurt, itu mengetahui bakteri baiknya itu bagaimana, Pak? Kalau secara detail tentunya nanti diuji secara laboratorium ya, Mas. Tapi kalau mudahnya biasanya gini, nanti akan muncul semacam bau yang tidak biasanya kayak gitu. Jadi kalau istilah kami ya fermentasi atau pemeraman mikroba dengan penambahan bahan tertentu, misal yogurt, susu dan sebagainya, bau susu yang terfermentasi dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada, tidak ada kontaminan, baunya kan akan segar seperti itu. Nah, ketika di situ ada bakteri yang tidak diinginkan atau jumlahnya melebihi, biasanya akan muncul bau kayak bau basi seperti itulah, mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan proses fermentasi makanan dan sebagainya, ya biasanya nanti akan muncul bau yang basi, satu. Kedua, bisa jadi akan muncul perubahan warna yang tidak biasanya. Yogurt mungkin biasanya keputihan ya, nanti bisa jadi agak kecoklatan atau menuju ke kehitam-hitaman dan sebagainya seperti itu. Kalau tempe mudahnya ya ketika memang sudah nggak layak konsumsi, ya ada perubahan warna yang biasanya mungkin ada kuning keemasan, nanti bisa jadi ada muncul jamur lain lah, warnanya bisa biru atau kehitaman dan sebagainya seperti itu. Berarti baik tidaknya suatu bakteri yang ada di makanan itu ditentukan dari jumlah bakteri yang ada di makanan itu? Ya benar, paling tidak salah satu hal yang paling penting di situ. Jadi kita melihat sejauh mana, sama tentunya jenis mikrobanya. Jadi kalau di tempe ya ada mikroba tertentu, kira-kira seperti itu. Kalau di yogurt ya bukan bakteri dari tempe yang hidup, kan seperti itu. Baik, kalau kita mengonsumsi makanan-makanan yang ada bakterinya itu,
yang dikontrol ya tentunya, itu apakah Ya. ada manfaat untuk tubuh kita, Pak? Banyak sekali ya, karena memang ya ini wujud karunia Allah lagi ya. Bakteri nggak terlihat tapi perannya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Contoh yang paling mudah tadi di tempe lah. Tempe itu kan kalau hanya kedelai kan rasanya seperti itu aja ya. Mas Indrian mungkin pernah makan kedelai aja kan rasanya seperti Iya. itu. Tapi ketika udah dalam bentuk tempe, tempe mentah aja mungkin boleh kalau belum pernah nyoba itu rasanya udah berbeda. Jadi itu manfaatnya sangat banyak ya tentunya. Paling tidak nanti dari aspek aromanya sudah berubah, kemudian kandungan protein yang ada dalam tempe itu juga berubah, kemudian ada tambahan mikroorganisme yang mati. Kan kalau ketika tempe digoreng itu udah mati ya mikroorganisme atau Mhm. bakterinya. Itu juga merubah rasa itu tersendiri seperti itu. Mmm. Dan di beberapa referensi, tempe itu juga, memiliki mendukunglah anti diabetes, kemudian bisa anti tumor, anti kanker, kemudian mampu, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan kita, kira-kira seperti itu. Sehingga memang itu dari satu aspek ya, nanti kalau kita lihat di produk yang lain, yogurt gitu ya, itu juga ada banyak sekali manfaatnya dan bisa jadi contoh tempe aja lah, tempe yang diproduksi di daerah pegunungan dengan tempe yang ada di dataran rendah tentunya akan berbeda juga dari aspek manfaat, komponen-komponen yang ada di dalamnya dan sebagainya seperti itu. Kalau tempe digoreng itu apakah juga akan, merusak mikroba-mikroba kecil yang baik itu, Pak? Pastinya karena mikroba itu kan akan mati secara umum ya, secara umum akan mati ketika dalam suhu panas ya. Ketika kita menggoreng kan suhunya panas. Jadi mikrobanya yang dalam tempe ikutan mati pastinya. Tapi komponen apa ya, bakteri yang udah mati dalam tempe itu juga memiliki manfaat. Kira-kira ada kandungan-kandungan senyawa tertentu yang ternyata dia juga mendukung sistem-sistem kesehatan yang ada di dalam manusia, kira-kira seperti itu. Beda kan ketika kita bicara tumbuhan, hewan, kalau udah mati kan malah menunjukkan masalah ya. Hmm. Kalau sapi mati nggak diapa-apain akhirnya kan malah malah menimbulkan wabah dan sebagainya. Tapi ketika bakteri atau mikroba yang memang itu awalnya bakteri yang bermanfaat, meskipun si udah mati nanti dia akan memberikan tambahan manfaat dari aspek-aspek kandungan yang ada di dalam bakteri itu sendiri. Taunya mikroba itu mati atau masih hidup bagus itu bagaimana, Pak? eh Kalau secara kasat mata memang tidak bisa ya Mas ya. Yang Hmm. paling mudah nanti memang diukur di laboratorium. Cuma yang paling mudah itu ya ketika kita misal punya tempe ya, kita pengen menghentikan pertumbuhan dari bakteri dari tempe biar nggak cepat busuk, ya udah dimasukkan ke dalam kulkas kira-kira kayak gitu. Karena suhu panas dan dingin tadi akan mengontrol lah pertumbuhan dari bakteri yang ada dalam makanan tersebut. Berarti Jadi kalau kasat mata kita melihat, oh di tempe ini ada bakteri hidup atau mati itu memang nggak bisa. Karena tadi ya kembali yang di awal mikroorganisme itu adalah makhluk hidup kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang lah kira-kira seperti itu. untuk mengawetkan makanan-makanan atau minuman yang menggunakan pengembangbiakan mikroba itu bagaimana agar bisa awet gitu? Eh, Prinsipnya gini, biasanya ketika dari bahan baku pertanian tertentu, nanti kita awetkan dengan mikroba itu menggunakan proses fermentasi. Itu biasanya ada dua jenis proses. Satu proses yang secara alami ya. Alami itu kayak mungkin kalau Faiz pernah ke daerah Bandung ya, ada manisan buah atau manisan sayur itu kan dia otomatis nggak ada penambahan mikroba tertentu, yang penting dicuci bersih, dimasukkan dalam tempat tertutup, biasanya ditambahkan garam sama ditambahkan gula dikit atau kalau pengen pedes tambahkan cabai, ditutup, ditunggu beberapa hari mungkin 1 sampai 2 hari, dia nanti akan terfermentasi secara sendirinya. Otomatis dia akan menambah masa simpan atau biar tidak terjadi pembusukan dari buah maupun sayur tersebut. Yang kedua, biasanya itu menggunakan fermentasi secara langsung. Jadi jelas mikroorganismenya. Contoh ya ketika kita membuat tempe, pakainya ragi tempe kira-kira gitu. Hmm. Kalau kita membuat roti, ada roti-roti gitu. Kalau kita membuat yogurt, ya ada bakteri khusus untuk fermentasi susu menjadi yogurt tadi. Prinsipnya ketika kita mau mengawetkan
sumber bahan pangan ya menggunakan bakteri, biasanya menggunakan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme secara langsung, berarti ditambahi gitu oleh kita sendiri atau memang kita biarkan sendiri dan bakteri yang kita inginkan akan hidup sendiri gitu. Itu untuk proses fermentasi agar bisa bagus atau mungkin bisa mengetahui kalau fermentasi ini gagal itu bagaimana, Pak? Biasanya gini, kalau untuk proses fermentasi bagus enggaknya kan berarti nanti kan akan diidentifikasi di produk akhir ya. Hmm. Jadi ketika contoh di tempe tadi ya, tempe yang dihasilkan misal kedelainya akan menyatu kayak gitu. Kemudian tidak muncul bau busuk atau muncul kayak apa ya, kalau istilah kami filamen atau yang putih-putih di tempe itu mungkin ya full putih, tidak ada hitamnya, tidak ada coklatnya dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi Jadi Kak, mudahnya ya gimana? bagaimana Pak? Bisa dilanjutkan? Ya, oke. Kalau, dari aspek produk kayak gitu, kemudian nanti di aspek prosesnya biasanya ya ada apa ya, ada ketentuan secara umum lah. Misal ketika kita buat tape dari ketan atau tape dari singkong itu kan ya cukup diperam selama 1 malam kira-kira gitu atau maksimal, sekitar 36 jam lah kira-kira seperti itu. Melebihi itu ya otomatis, mungkin tape yang kita inginkan nggak akan sesuai dengan ketentuan yang ada. Rasanya mungkin akan lebih asam, kemudian teksturnya akan lebih lembek dan sebagainya. Begitu juga dengan yogurt. Yogurt itu mungkin tidak boleh lebih dari 24 jam gitu. Hmm. Kalau lebih dari itu ya mungkin rasanya akan lebih asam, bisa jadi nanti muncul gas ketika kita buka botol itu naiknya muncul gas gitu. Oh, uap. Oh ya, gas mungkin gitu lah kayak kayak mungkin Oh. kita buka minuman bersoda lah kira-kira kayak gitu. Untuk tempe itu, kan kadang kan kalau kita beli tempe itu kan tidak full putih ya, ada mungkin Iya. bintik-bintik hitam. Nah itu kalau misal kemakan itu apakah berbahaya atau bagaimana? Tergantung bintik-bintik hitamnya dulu, Mas. Mungkin beberapa kalau kita menemukan tempe yang di pasaran kan bisa jadi bintik-bintiknya hitam itu campuran dari bahan baku kedelainya. Hmm. Mungkin dalam proses pencuciannya kurang bersih dan sebagainya sehingga mungkin kotoran dalam bahan baku berupa kedelai tadi kan ikut terfermentasi atau kadang mungkin pernah lah gigit tempe goreng tapi ada jagung satu gitu kan pernah juga seperti itu. Nah, amannya ya memang nanti dari dilihat aja apakah memang bentukan yang putih-putih hitamnya itu menyerupai bakteri atau bakteri yang lain atau baunya yang berbeda dan sebagainya gitu. Jadi kalau biasanya kalau muncul jamur lain di selain jamur tempe itu nanti baunya akan lebih menyengat. Biasanya kita akan langsung agak batuk gitu. Oh, agak batuk. Agak Ada batuk efeknya. gitu. Iya, ada apa? Karena dia kan si bakteri yang atau jamur yang merugikan itu akan apa ya? Kayak mengeluarkan spora tertentu gitu. Spora itu kayak apa ya? Kayak tepung ketika di apa ya? Bialke itulah bahasa Jermannya Mas itu. Dikeluarkan kayak gitu kan akan kayak debu lah, udahnya kayak gitu yang tidak terlihat dia akan masuk ke hidung lah. Respon di hidung kita agak sensitif yang biasanya ya agak bisa jadi bersin atau apa dan sebagainya kayak gitu. Itu kalau misal tidak sengaja termakan itu bagaimana reaksi tubuh itu? Ini kalau tubuh kita kan sangat luar biasa ya kalau memang dijaga sistem imunitasnya biar bagus dan sebagainya ya nggak akan menjadi problem. Berarti aman ya? Persis aman ketika memang tubuh kita mungkin olahraganya cukup, tidurnya cukup, kemudian seperti itulah. Makanan kita juga terjaga, itu insya Allah nggak menjadi masalah karena di sistem tubuh kita juga punya bakteri yang mampu berperang dengan bakteri yang jahat tadi, kira-kira seperti itu. Berarti ada sistem imun bakteri yang udah ada di dalam tubuh, Pak? Iya benar sudah ada terbentuk gitu. Itu Mulai terbentuknya dari apa? ya udah alami Udah bawaan alami? dari sang pencipta kita lah oleh Allah Oh, Subhanahu Wa Taala udah diberikan yang sangat udah luar dari biasa. asalnya ya? Ya dari asalnya. Bahkan kalau ini Mas mungkin sedikit melebar nggak apa ya? Ya, silakan. Saya baru baca beberapa saat yang lalu itu ketika mungkin ibu kita melahirkan secara normal itu ternyata ada transfer bakteri dari yang dimiliki ibu tempat keluar janin itu ke mulut bayi secara langsung gitu. Ke mulut Ternyata bayi?
Iya, kan ketika bayi lahir itu secara normal itu kan lahir langsung bersentuhan dengan tubuh dari ibu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, Hmm. ternyata ada bakteri yang namanya Lactobacillus johnson gitu. Dia itu fungsinya untuk membantu proses pencernaan ASI. Jadi ASI yang dimiliki oleh ibu ketika nanti diminum oleh si dedek bayi ini akan bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal seperti itu. Itu bak Berbeda dengan berbeda dengan mungkin ketika sesar dan sebagainya karena memang sekarang kan trennya kan pokoknya kalau kalau nggak bahaya kita upayakan lahir secara normal kan kayak gitu. Nah, ya. ternyata setelah diteliti secara lebih jauh, ya itu tadi si ibu itu mentransfer ya bakteri di saluran keluar dari rahim ibu itu ke mulut dari bayi tadi seperti itu. Berarti lebih bisa dibilang lebih aman kalau lahiran secara normal ya Pak? Ya tergantung kondisi ibu deh tentunya Mas. Cuma Oke. ketika kita bicara konteks bakteri, persalinan secara normal tadi akan ada membawa apa ya transfer bakteri dari ibunda ke anandanya tadi kayak gitu. Itu bakteri yang menurun dari ibu ke anak itu apa juga bagus tidaknya itu berefek dari makanan yang dikonsumsi sama ibunya, Pak? Iya bisa jadi nanti dari pola kebersihannya, sanitasi, hygiene-nya dan sebagainya. Tapi secara normal alami ketika ibu hamil mau melahirkan, ya di dalam tubuh ibu tadi di saluran rahimnya itu udah ada bakteri yang dibutuhkan oleh bayi untuk mencerna ASI kayak gitu. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada itu tadi segmen pertama singkat tentang membahas bagaimana fakta mikroba yang ada di makanan kita dalam sehari-hari. Namun jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan untuk nanti. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Ya, Anda masih bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama saya Rian Adi. Ya, kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami membicarakan tema kita pada hari ini tentang mikroba makanan di kehidupan kita sehari-hari melalui telepon WA di nomor 02716793000 atau melalui WA di 08112553.000. Baik, akan kami lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Muhammad Nur Kholis, Magister Sains. Baik, Pak Nur Kholis, ini saya panggil Pak ya. Panggil Pak apa kan? Monggo. Baik, terkait dengan makanan yang kita makan sehari-hari yang mungkin mengandung mikroba seperti tape, terus kemudian ada tempe dan yogurt. Nah itu bagaimana bakteri kita bereaksi di dalam tubuh itu untuk menjaga imunitas tubuh? Jadi dalam prosesnya itu makanan atau minuman fermentasi yang masuk dalam tubuh kita kan tentunya masuk melalui saluran pencernaan kita. Tadi di awal sudah kami singgung bahwa sumber utama ya untuk menjaga kesehatan dan sebagainya kan di saluran pencernaan kita. Dan nanti di dalam itu ada semacam sel-sel di dalam penyerapan usus kita itu akan menangkap berbagai komponen-komponen yang dihasilkan dari makanan fermentasi tadi, kira-kira seperti itu. Nah, komponen-komponen itu misal contohnya ada komponen A. Komponen A ini nanti akan melapisi dinding usus halus atau usus besar kita sehingga ketika ada kuman yang berbahaya masuk bersamaan dengan makanan yang kurang higienis karena kita sendiri yang makan kurang menjaga kebersihan misal seperti itu, otomatis dia nggak akan bisa terserap oleh saluran usus kita kan. Di dalam saluran usus kita kan banyak sel-sel yang memang fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Tentunya ketika di dalamnya ada bakteri ikut terserap sehingga akan masuk ke sistem metabolisme dalam tubuh kita seperti itu mudahnya. Jadi ketika udah masuk ya udah nanti akan mengikuti sistem metabolisme dalam tubuh kita. Jadi tidak ada bedanya makanan dan minuman yang hasil fermentasi maupun minuman yang biasa ya, bukan fermentasi, respon tubuh kita saya pikir sama aja. Hanya saja yang membedakan ketika makanan non fermentasi mungkin contoh kedelai yang akan kita dapat ya protein-protein yang dalam kedelai saja, tidak ada tambahan antioksidan dan sebagainya, misal seperti itu.
Tapi ketika berubah dalam bentuk tempe, ya tentunya akan memiliki kandungan manfaat yang lebih karena bisa mengandung tambahan vitamin, mineral yang dibutuhkan, asam amino yang lebih banyak lagi dan sebagainya, termasuk mungkin kandungan yang ada dalam bakteri tempe itu sendiri, kira-kira seperti itu. Yaitu dalam fermentasi itu sendiri kan kadang bisa terbentuk alkohol ya. Oh iya, benar-benar. Itu apakah kalau suatu produk makanan atau minuman mengandung alkohol akibat fermentasi itu apakah berbahaya bagi tubuh manusia, Pak? Eh, Berbahaya tidaknya tentunya kan kembali ke respon tubuh masing-masing ya. Cuma yang pertama, ketika di situ alkohol, ya mungkin awam memandang alkohol ya yang minuman memabukkan dan sebagainya. Nah, alkohol di sini adalah komponen senyawa kimia tertentu yang memang biasanya lazim dihasilkan dalam proses fermentasi. Jadi ketika ada kandungan alkohol, otomatis tidak bermasalah. Perlu dilihat dulu kadar kandungannya berapa. Kalau kadarnya melebihi ambang batas yang diterima oleh tubuh kita, ya biasanya akan membawa efek buruk kayak gitu. Ya contoh misal alkohol dalam minuman keras itu kan rata-rata di atas 10% kayak gitu. Nah, di makanan fermentasi itu mungkin kalau tape itu maksimal ada, kalau terlalu lama ya tape bisa berhari-hari, itu bisa ada beberapa referensi menyebutkan 4% dan sebagainya. Tapi kalau hanya semalam itu nggak ada 1%-an lah, kira-kira seperti itu. Apalagi di tempe lah. Tempe kan makanan padat ya. Biasanya kalau alkohol itu kan banyak yang di cairannya kayak gitu. Jadi ketika alkohol ya tidak otomatis bermasalah, apalagi langsung mengubah status ya makanan itu menjadi haram kan enggak kayak gitu. Perlu dilihat kadar akhirnya nanti seperti apa. Asal sesuai dengan tadi ketika membuat tape ya cukup 1 atau sampai 2 hari ya insya Allah masih dalam kadar aman lah, kira-kira seperti itu. Untuk makanan yang dilakukan proses fermentasi ini apakah semuanya mengandung alkohol, Pak? Biasanya dia dihasilkan di produk samping lah, kira-kira gitu. Berarti ada ya Jadi setiap ada, biasanya tetap semuanya ada, tadi kembali ke kadar akhirnya kayak gitu. Kalau makanan padat biasanya sangat kecil, kalau berupa minuman ya biasanya tetap ada kandungan alkoholnya yang memang ya tergantung dari jumlahnya dan sebagainya. Kalau kita bicara minuman fermentasi di Jepang ya kayak wine itu bisa sampai 15-20% karena memang tujuannya kan untuk menghasilkan alkohol, untuk menghasilkan minuman yang memabukkan kayak gitu. Nah, kalau kita fermentasi susu menjadi yogurt kan tujuannya bukan si alkoholnya, tapi di sana asam laktatnya lah kira-kira gitu. Asam laktat itu yang menyebabkan si susu fermentasi tadi kan rasanya agak asam ya Mas ya kayak gitu. Ya. Bahkan mungkin kalau di yogurt itu sangat kecil lah alkoholnya. Kalau toh ada sangat kecil kayak gitu. Untuk kadar alkohol yang aman di dalam makanan atau minuman itu yang baiknya berapa persen, Pak? Yang tentunya tidak memabukkan juga. Kalau tidak salah ya dari referensi yang ada itu tidak melebihi dari 1% gitu. Termasuk mungkin di fatwa MUI ada aturannya kayak gitu, ketika melebihi ambang batas itu di produk akhir gitu. Dia tergantung mungkin baiknya dihindari lah, kira-kira seperti itu. Lebih baik dihindari kalau Ya kadarnya lebih dari itu. yang lebih dari 1% itu. Ya, karena bisa jadi tadi memabukkan juga, atau basa Jawa ini misal tapi udah lama taruh kulkas gitu misal. Kadang ada yang gelieng kan gitu bahasanya. Itu kan ya mungkin efek dari kebanyakan alkohol. Tapi kan tujuan utamanya kan bukan untuk menghasilkan makanan minuman yang memabukkan gitu. Sehingga statusnya kan tidak langsung serta haram. Beda kasus ketika kita buat tape dibiarkan berhari-hari, diperes gitu, kita minum airnya, itu yang Niatnya salah. sudah beda, Berarti kan niatnya udah beda, dia membuat homer bukan buat tape kan kayak gitu. Dan untuk menjaga kadar alkohol biar aman dikonsumsi itu bagaimana, Pak? Ya tadi, misal ketika kita mau buat tempe ya tidak terlalu lama fermentasinya lah kayak gitu. Untuk penyimpanannya tuh Iya. Sama dijaga kondisi ini suhunya. suhu ruang ya? Ya, ya tergantung ketika kita di tempe kan suhu ruang gitu.
Kalau di yogurt kan agak hangat-hangat ya, sekitar 39, 40-an kayak gitu. Itu Nanti kan bagaimana? Hah? Bagaimana gimana? Pak? Itu bagaimana cara membedakan suhu mana yang cocok untuk menyimpan produk-produk makanan itu? Kayak misal tempe tadi dibilang di suhu ruang, Oh, kalau di yogurt mungkin di freezer atau oke. lemari pendingin gitu. Kalau untuk menyimpan apa ya, produk fermentasi memang rata-rata di suhu dingin ya, Mas ya. Hmm. Jadi memang maksud kami tadi kami sampaikan berbagai suhu. Suhu tadi suhu pertumbuhannya, cocoknya di hidup di suhu berapa kayak gitu. Tapi kalau kita bicara bagaimana kita menyimpan biar salah satu tujuannya biar bakterinya tidak tetap hidup sehingga jumlah kadar alkoholnya lah misal tidak bertambah sesuai dengan ambang batasnya itu ya paling mudahnya disimpan dalam suhu dingin di kulkas seperti itu. Itu berapa derajat itu kalau di kulkas? Di kulkas itu 4 derajat. 4 derajat. Ya, kurang lebih ada 4 derajat, ada yang 10 gitu. Tergantung nanti kulkasnya. Jenis-jenisnya itu juga berbeda. Tapi di suhu dingin kulkas rumahan itu udah cukup menjaga lah. Misal kita yogurt biar nggak busuk ya udah kita masukkan. Tempe pun juga sama kita masukkan. Cuma kan kalau ketika makanan minuman fermentasi itu kan ada tambahan lain ya selain bakterinya dan sebagainya. Misal kalau tempe kan ada kedelainya itu, berarti kedelainya ya juga kalau disimpan dalam kulkas terlalu lama kan juga tetap busuk kayak gitu. Kalau disimpan di suhu yang lebih rendah dari itu, mungkin freezer gitu, apakah akan mematikan baterinya atau malah lebih awet lagi? Ya lebih awet lagi, cuma kan ketika kita makan tempe dari freezer kan nggak enak. Ketika Harus nunggu kita ya? ya kemudian mau goreng ya nunggu lama dan sebagainya. Kemudian ketika kita bicara yogurt kita masukkan ke freezer ya tentunya kan ya kita kalau mau minum konsumsi kan berarti nunggu mencair dulu dan sebagainya. Tapi prinsipnya semakin dingin itu akan menjaga. Bahkan di beberapa lembaga penelitian itu yang menyimpan bakteri hidupnya itu di dalam suhu bisa minus 10 derajat, 20 derajat dan sebagainya sehingga dia akan tetap nggak mati, tapi dia akan kayak komputer itu apa ya, sleep gitu lah, mode sleep, Hmm. laptop mode sleep itu nanti ketika dikeluarkan dalam suhu ruang ya nanti akan ada perlakuan tertentu ya akan bisa digunakan kembali kira-kira seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau makanan atau minuman itu disimpan di suhu yang lebih hangat, misal ya itu tadi kayak yogurt, tempe, terus tape disimpan di luar lemari pendingin itu lebih cepat memproduksi alkoholnya atau lebih malah buruk tidak bisa dikonsumsi lagi itu. Mungkin kalau di suhu ruang itu kan jumlah bakterinya lebih banyak ya. Tadi yang di awal pas waktu di sesi pertama kan kita sampaikan mikroba itu kan banyak sekali ya. Di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, di lingkungan kita banyak sekali. Nah, biasanya di suhu ruang itu semua jenis bakterinya bisa hidup. Makanya ketika kita ada makanan kita biarkan terbuka, bebas di luar biasanya akan cepat busuk kayak gitu. Apapun makanannya termasuk makanan yang hasil fermentasi ya kayak yogurt, tape dan sebagainya itu ya kita biarkan di luar akan cepat lebih busuk karena memang kondisi apalagi di Indonesia ya suhunya kan hangat-hangat itu kan sangat bakteri sangat suka kayak gitu. Baik, Pak, tadi kan disebutkan kalau makanan yang dan minuman yang melalui proses fermentasi itu kan mengandung alkohol. Nah, itu bagaimana seorang muslim tuh memilih produk-produk seperti itu yang insya Allah kalau dikonsumsi itu halal dan juga thayyibah? Yang pertama kalau kita membuat sendiri pastikan kita sesuai dengan aturan pembuatannya lah. Kalau kita membuat tape ya lazimnya membuat tape nggak lebih dari mungkin 2 hari lah itu udah cukup rasanya udah oke dan sebagainya. Kemudian kalau kita membeli dalam bentuk produk jadi misalnya di minimarket, supermarket dan sebagainya ya pilih yang memiliki label halal yang pertama itu karena di bakteri itu ada banyak titik kritis salah satunya dalam proses tumbuh kembang biakannya itu ada banyak-banyak bahan-bahan yang saat ini mungkin
banyak subhatnya lah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti biasanya kalau produk edar makanan minuman fermentasi itu nanti ada BPOM-nya. Jadi yang pertama halal, yang kedua ada BPOM-nya berapa kayak gitu. Itu sih ya, Mas, kalau kalau dari kita memilih bagaimana yang aman, halal dan sebagainya ya kalau kita lihat dari labelnya dulu ada BPOM-nya, ada halalnya. Yang terakhir ya kita milih produk yang disimpan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ya disimpan di suhu yang dingin. Misal yogurt kok hanya ditaruh di atas showcase gitulah, yang tidak ada pendinginnya ya tentunya jangan dipilih. Bisa jadi ya bakterinya Tidak masuk ya? tambahnya bertambah kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Meskipun nggak ada kontaminasi ya bisa jadi mungkin bakterinya malah mati. Padahal ketika kita minum minuman fermentasi kan yang dibutuhkan bakteri ikut masuk ke dalam usus kita atau lambung kita kan untuk membantu proses pencernaan. Ya kita nggak akan memiliki atau mendapatkan nilai manfaat, kita hanya mendapatkan oh minumannya enak gitu aja. Ya, baik pemirsa, kami juga masih membuka layanan interaktif dari telepon di 02716793000 atau melalui WA di 08112553.000. Nah, kami lanjutkan. Pak Nurholis, itu bagaimana kalau kita secara tidak sengaja itu mengkonsumsi makanan-makanan yang itu yang terlalu lama terfermentasi, terus kemudian terjadilah itu bakteri-bakteri kotor yang masuk, itu bagaimana Pak? Halo, mohon maaf, tidak terdengar Pak. Iya, sudah terdengar? Oh ya, sekarang Oh sudah. iya. Tadi ya pertanyaannya ketika kita udah terlanjur nih gitu. Ya, Udah misal makanan basi. Yang pertama karena saya bukan dokter ya mungkin yang lebih tepat menjawabnya itu dari teman-teman dari kedokteran. Mudahnya biasanya untuk membantu mengeluarkan itu secara lebih cepat. Biasanya yang mudahnya ya dibanyakin minumnya kira gitu. Kemudian yang kedua ya lain kali biar itu tidak terjadi lagi ya coba dilihat secara lebih hati-hati kita mengkonsumsi dari makanan fermentasi. Cuma yang ketiga biasanya itu kembali ke respon imunitas ya. Masing-masing dari kita kan berbeda ya. Ada yang mau makan makanan model apapun ya nggak menjadi masalah karena mungkin sistem imunnya kuat dan sebagainya sehingga tidak memberikan dampak negatif ke dalam tubuh kita seperti itu. baik Pak, kita hampir di penghujung acara ini, mungkin bisa diberikan edukasi kepada masyarakat itu bagaimana pentingnya kita mengetahui terkait bakteri-bakteri yang ada di makanan ini. Ya. Bagaimana kita menyikapinya seperti itu? Oke, yang pertama mungkin kalau kita mendengar kata bakteri jangan diasosiasikan dengan kuman. Pasti merugikan kan kalau kita bicara kuman. Yang kedua, ya ketika kita bicara bakteri, ya seperti Allah menciptakan alam semesta kan ada tujuannya. Salah satunya ya bakteri ini yang jumlahnya sangat banyak tadi ya ada manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya dalam proses fermentasi makanan dan minuman. Dan ketika dibandingkan ternyata produk-produk fermentasi dibandingkan dengan yang tidak terfermentasi, misal dari tempe dengan kedelai itu nilai manfaatnya lebih banyak yang kedelai, tempe, maksudnya seperti itu. Sehingga mungkin kalau memang dirasa tubuh kita tidak memiliki respon negatif, misalnya kan ada yang alergi dan sebagainya, alergi tempe dan sebagainya. Ya baiknya mulai diperbanyak tuh makanan-makanan yang ada fermentasinya, insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa buat tubuh kita. Aspek rasanya tentunya akan berbeda, aspek manfaat yang didapat karena ada kandungan-kandungan tambahan di luar kandungan-kandungan utama dari bahan yang tidak terfermentasi tadi. Yang ketiga, ketika kita mengkonsumsi makanan minuman fermentasi, kita pastikan bahwa makanan minuman fermentasi itu disimpan sesuai dengan ketentuan ada. Biasanya disimpan dalam rak pendingin lah, kira-kira seperti itu. Sama dicek apakah sudah ada logo halalnya. Kalau di Indonesia insya Allah udah banyak lah
bahkan mayoritas sudah ada karena sudah ada aturan main dari BPJPH-nya harus ada label halal. Kalau misal nanti kesempatan ke luar negeri, berarti pastikan harus ada logo halalnya, kita dibaca dulu kandungannya apa aja dan sebagainya, sama ada izin resmi dari Kementerian Kesehatan terkait lah, kira-kira seperti ini. Itu saja Mas, mungkin sedikit penutup lah yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nurholis atas ilmunya yang dibagikan kepada kami di program Berbagi Ilmu dan Manfaat ini. Saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya di program BIM ini, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami bagi di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat pemirsa sekalian. Mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program Berbagi Ilmu dan Manfaat ini di tema hari ini dalam mengetahui bagaimana fakta mikroba yang ada di dalam makanan kita sehari-hari. Baik, saya Rian Adi mohon pamit undur diri, tetap terus saksikan acara-acara MTA TV lainnya. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.